Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, di mana saya kali ini akan membahas tentang sistem pengairan pasang surut yang berhubungan dengan irigasi untuk menyelesaikan tugas vlog mata kuliah pengairan pasang surut dari dosen Pak Adi Surya. Jadi terjadinya pasang surut itu karena tarik-menarik gravitasi bulan yang mempengaruhi pasang surut air laut, sehingga posisi bulan yang bergeser mengakibatkan permukaan air laut pasang ataupun permukaan air laut surut. Menurut Najiati, pasang surut air laut terjadi dalam siklus harian ketika pasang besar terjadi saat bulan penuh atau bulan purnama, sedangkan saat bulan sabit akan terjadi pasang kecil. Mendesaknya air laut menyebabkan muka air di hilir sungai dapat meluap, dan wilayah lahan yang berdekatan dapat menimbulkan luapan juga di area perkebunan atau sawah. Nah, untuk sistem irigasi sendiri, irigasi secara umum sebagai kegiatan yang bertalian dengan usaha untuk mendapatkan air guna menunjang kegiatan pertanian seperti sawah, ladang, atau perkebunan. Usaha tersebut menyangkut pembuatan sarana dan prasarana irigasi, yaitu berupa bangunan dan jaringan saluran untuk membawa dan membagi air secara teratur ke petak irigasi yang selanjutnya digunakan untuk kebutuhan tanaman itu sendiri. Menurut Effendi Pasandara, usaha penyediaan air memiliki 8 kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, penambahan air ke dalam tanah untuk menyediakan air yang cukup untuk pertumbuhan tanaman. Yang kedua, menyediakan jaminan panen pada saat musim kemarau yang pendek. 3, mendinginkan tanah dan atmosfer sehingga menimbulkan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan lingkungan. Yang keempat, mengurangi bahaya pembekuan. 5, mengurangi atau mencuci garam dalam tanah. 6, mengurangi bahaya erosi tanah. 7, melunakkan pembajakan dan gumpalan tanah. Dan yang terakhir, memperlambat pembentukan tunas. Nah, untuk jaringan irigasi, berdasarkan cara pengaturan, pengukuran aliran air, dan lengkapnya fasilitas, jaringan irigasi dapat dibedakan ke dalam 3 tingkatan, yaitu non-teknis, semi-teknis, dan teknis. Perbedaan dari klasifikasi jaringan irigasi di atas adalah berdasarkan bangunan utama, kemampuan dalam mengatur dan mengukur debit, bentuk jaringan saluran, pengembangan petak tersier, efisiensi secara keseluruhan, dan ukuran. Dalam konteks standarisasi irigasi ini, hanya irigasi teknis saja yang ditinjau. Bentuk irigasi yang lebih maju ini cocok untuk dipraktekkan di sebagian besar proyek irigasi di Indonesia. Dalam suatu jaringan irigasi dapat dibedakan adanya 4 unsur fungsional pokok, yaitu bangunan-bangunan utama di mana air diambil dari sumbernya, umumnya sungai atau waduk. Yang kedua, jaringan pembawa berupa saluran yang mengalirkan air irigasi ke petak-petak tersier. Yang ketiga, petak-petak tersier dengan sistem pembagian air dan sistem pembuangan kolektif air irigasi dibagi-bagi dan dialirkan ke sawah-sawah, dan kelebihan air ditampung di dalam suatu sistem pembuangan di dalam petak tersier. Dan yang terakhir, sistem pembuang yang ada di luar daerah irigasi untuk membuang kelebihan air lebih ke sungai atau saluran-saluran alamiah. Jadi itu tadi sedikit pengertian dan beberapa uraian dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.